Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Batman. Balik lagi bersama saya Farhan di podcast Talk Season ketiga. Nah, jadi di episode ketiga ini kita bakal membahas banyak banget tentang konsentrasi pemasaran di IB Kesatuan Bogor. Tentu saja dari pembahasan ini bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian dan semua keraguan kalian ketika nanti akan memilih penjurusan di semester ketiga nantinya. Tentu aja di sini saya gak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber yang keren banget ya, yang saat ini juga sama-sama semester 4 dan sedang kuliah di jurusan pemasaran. Langsung aja kita sambut yuk kepada Teh Lady Angelina. Halo Teh Lady, apa kabar? Halo Farhan, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Farhan gimana? Oh iya, alhamdulillah saya juga baik. Kalau boleh tahu nih, kesibukan apa sih yang Teteh sedang lakuin di luar selain kuliah? Kesibukan aku organisasi aja sih, lagi ngerjain bukan ini. Oh, Teteh juga HIPMI ya? Iya. Oh, keren banget sih. Paling juga yang ngerjain tugas banyak. Pastinya ya, namanya anak kuliah pasti gak luput yang namanya tugas guys. Baik, supaya kita mengenal lebih jauh lagi tentang Teh Lady ini, izinkan aku mau ngebacain CV dari Teh Lady ini. Teh Lady Angelina, mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang saat ini tengah duduk di semester 4 jurusan Manajemen Pemasaran. Nah, dari Teh Lady ini sudah kita dengar ya bahwa dia ini sudah mengikuti kegiatan-kegiatan atau komunitas di luar kampus. Nah, jadi ada 3 komunitas. Yang pertama ini dia mengikuti komunitas Beauty Collab. Nah, kalau boleh tahu Beauty Collab itu apa sih Teh? Beauty Collab itu dia tuh kayak komunitas di bidang kecantikan. Nah, dia tuh kerjasama sama beberapa produk gitu. Nah, dia punya juga membernya. Oh, jadi sesuai dengan namanya collab ya, berarti Iya. semua brand itu benar-benar ada. Bisa kerjasama sama Beauty Collab ini. Oh. Nah, dia tuh punya member 1000 member dan itu tuh kita kalau misalnya kerja sama suatu produk gitu misalnya dimanfaatkan lah nih si member ini untuk mempromosikan entah buat video atau buat pokoknya ngepromosiin di media sosial gitu. Oh, jadi komunitas ini tuh tujuannya lebih ke gimana cara memasarkan produk-produk itu ya? Iya. Nah, kebetulan kalau aku tuh bukan di bagian yang membernya, tapi aku di bagian dari komunitas Beauty Collab ini sebagai project manajemen. Nah, aku jadi host juga. Wah, keren. Terus sekarang aku pengen ngelatih public Public speaking aku speaking, ya. juga kan. Terus membuat proposal juga sih kalau misalnya ada acara misalnya collab sama produk A gitu. Keren banget berarti ya Batman ya. Jadi selain kuliah, Teh Lady juga mengikuti komunitas Beauty Collab. Tapi itu baru 1, masih ada 2 lagi. Nah, yang kedua Teh Lady mengikuti komunitas Luke University. Penasaran kan? Nah, jadi apa sih Teh Luke University itu? Luke University juga sama itu di bidang kecantikan juga. Cuma kan kalau Beauty Collab ini kan skincare atau enggak Makeup. Iya. Kalau misalnya Luke ini tuh lebih ke makeup doang gitu. Dia punya produk yang namanya itu Luke. Oh, namanya Luke. Kalau brand collab itu kan semua brand ada ya. Iya. Kalau Luke ini nama brandnya benar-benar Luke. Iya. Oh iya. Brand itu namanya Luke. Nah, dia tuh bisa dibilang komunitas Luke University. Emang kita tuh jadi kayak masuk di vibes-nya kuliah aja Kuliah. gitu. Cuma bedanya di makeup, di produk makeup Luke ini. Di bidang kecantikan. Jadi university ini ngambil konsep supaya karyawan-karyawannya atau staff-nya itu ada pelatihan Teh. Betul Iya, ya? jadi kita sebagai membernya tuh ikutan pelatihan entah ada pengembangan diri. Jadi kita bukan cuma apa ya? Cuma ngejual doang berarti ya? Iya, bukan cuma promosiin aja, tapi kita ada kelas-kelas pengembangan diri, di situ ada dosennya kayak gitu. Oh iya. Ada mahasiswanya berarti Iya, ya? ada kelulusannya juga. Wah. Jadi kayak kita kuliah. Menarik ya? Boleh nggak saya join? Boleh. Oh, boleh banget. Gak bisa makeup ya? Ya, ntar DM aja ya. Ya, baik. Insya Allah saya bakal join. Oke. Lanjut lagi ke komunitas yang ketiga nih. Ada Emina Girl Gang Ambassador 2023. Oh. Betul guys. Kemarin soalnya Teh Bibi aja udah jadi ambassador IBI kan. Nah, sekarang Teh Lady Ambassador Emina. Kalau boleh tahu gimana sih Teh bisa dapat mencapai gelar ambassador ini?
Jadi karena aku tuh kan ikutan beauty collab, ikutan kayak di sini tuh kan ternyata banyak banget relasinya. Ternyata kita tuh jadi banyak channel juga, kita temenan di sosmed tuh kan jadi banyak info-info yang kita dapetin gitu kan. Oh ternyata ada lagi open recruit ini, lagi open kayak Oh, gini jadi kan. di situ tadi langsung join ya. Aku langsung ikutan join ya istilahnya sebenarnya. Cuma ya udah ternyata alhamdulillah Diterima ya. diterima. Alhamdulillah. Nah, jadi buat kalian ya yang mau mungkin mengikuti komunitas di non kampus ya, misalnya udah bosan di kampus nih, komunitasnya gitu-gitu aja lah, kayak gitu HIPMI, HIMA atau apapun itu, kalian boleh banget ikutin komunitas di non kampus ya, seperti yang Teh Lady sedang jalankan sekarang ini. Iya betul. Nah, caranya gampang banget, tinggal kalian intinya mau rajin scrolling ya sosmed betul, sosmed, kemudian mencari info di website atau Instagramnya, betul kan? Iya, benar. Karena aku juga kenapa pengen ikutan kayak gini tuh memang mau melancarin lagi Public speaking. ya benar. Karena kan aku milih jurusan pemasaran itu kan pasti harus Bisa jago ngomong, bicara, ya. jago komunikasi sama orang komunikasi. gitu. Dan biar bisa lebih pede lagi sih. Oh ya, jadi dengan mengikuti komunitas ini bisa menunjang soft skill kalian selain belajar di kelas doang, kayak betul ya. Benar. Betul. Jadi jangan lupa kalian untuk join. Baik, Batman. Sebelum kita lanjut, aku ada jargon nih. Jadi kalau aku ngomong Hai Tos, jawabannya Ngobrayo. Kita coba teh ya. Oke. Oke, kita coba 1, 2, 3. Hai Tos. Ngobrayo. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, setelah pembacaan CV tadi, baiknya kita langsung membahas aja kali ini ya. Boleh. Untuk yang pertama, Teh Lady ini kan dari jurusan pemasaran ya. Dan menurut Teh Lady, apa sih yang dipelajari di jurusan pemasaran itu? Dari pengalaman aku sekarang di semester 4 ini, yang aku pelajarin dari jurusan manajemen pemasaran tuh kan kalau untuk pengertian dalam artian formal pemasaran itu kan gimana sih proses kita memperjualbelikan Memperjualbelikan suatu suatu produk. produk dan jasa gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya setelah aku rasain gitu ya, setelah aku jalani semester 4 ini ternyata bukan cuma memperjualbelikan barang aja gitu. Tapi ada hal lain yang dipelajari gitu ya? Iya betul. Gimana sih caranya strategi bisnis, terus juga gimana cara kita memasarkan produk yang kita milikin atau Iya. kita mau pasarkan lah gitu. Terus juga tentang merek juga kita belajar kayak gitu. Terus memanage resiko bisnis juga itu paling penting karena di dalam bisnis itu kan udah pasti ada risikonya ya Setiap banyak usaha pasti ada risikonya. ya kayak di situ aku belajar yang aku alami. Jadi bakal banyak banget nanti yang bakal kalian pelajari guys. Jadi bukan cuma asal posting di SW yang mau minat DM gitu kan, enggak. Tapi bakal banyak banget nih yang kita pelajari seperti yang kita tadi sebutkan. Yang Betul. pertama ada strateginya tuh ya. Iya, benar. Yang kedua ada produknya. Yang ketiga juga ada cara bagaimana mempromosikannya atau cara menjualnya. Iya, benar. Nah, nanti kita bakal belajar semua itu. Oke, yang kedua Teh Lady pasti awalnya pernah merasa bimbang nggak ketika ingin memilih jurusan itu? Kan ada 3 jurusan kan? Ada pemasaran, pasar modal, dan perbankan. Pastinya Teh Lady bimbang kan? Nah, apa alasan Teh Lady memilih jurusan pemasaran? Yang tadi kamu bilang bimbangnya sih lebih sebenarnya sih enggak ya, karena emang udah niat banget pengen nanti kalau misalnya udah kerja tuh pengennya punya usaha sendiri kayak gitu. Nah makanya aku mikir aku pengen banget masuk ke jurusan pemasaran. Jadi alasan aku pengen masuk ke jurusan pemasaran sih lebih ke memperdalami lagi sih untuk nantinya aku mikirin kehidupan aku ke depannya gitu. Karena di pemasaran ini emang pengennya punya usaha. Oh, Jadi aja ya. amin. Oke, sejauh ini apa saja sih hal yang menarik di jurusan pemasaran itu Teh? Yang menarik itu kalau
kalau di jurusan pemasaran sebenarnya kita tuh kayak apa ya, belajar memahami konsumen gitu. Konsumen. Ya, perilaku konsumen, karena ternyata tuh di perilaku konsumen ini tuh ngaruhin banget untuk keputusan membeli konsumen dia. Oh. Kayak misalnya kita membeli produk tuh kan Masih mikir-mikir dulu Iya, ya. first Kayak ini impression. tuh worth it gak sih dibeli Iya. gitu kan? first impression kita misalnya ini produk ini biasa aja deh. Betul, Udah betul. nggak jadi beli. Iya betul, saya juga sering banget ngalamin Nah, gitu ya kayak gitu. Jadi ngaruhin banget untuk apa namanya, keputusan pembelian Pembelian. ini perilaku konsumen. Nah, itu belajar dari situ juga. Terus di pemasaran ini tuh munculin juga ide-ide kreatif kita. Oh. Kan kalau pemasaran kan pasti kita harus ada ide gimana ya, mau ngeluarin produk apa ya, Ya atau betul. dalam hal apapun itu deh. Jadi ya di pemasaran Pasti bakal banyak banget tantangan ya. Nah, Iya. dari tantangan itu bakal muncullah ide-ide Iya, kreativitas. Betul ya, Teh? betul. Baik, selanjutnya dari Teh Lady ini, kenapa sih mahasiswa itu harus masuk ke jurusan pemasaran? Ada alasannya nggak? Kenapanya sebenarnya lebih ke balik lagi ke diri masing-masing. Cuma kalau untuk dari aku penting sih, karena pemasaran itu luas banget ya, prospek kerjanya juga luas banget, gak cuma jadi sales doang kok. Orang-orang kan pasti mikirnya Pemasaran sales, Iya. padahal emang enggak ya? iya, padahal Banyak luas banget banget, ternyata. luas banget. Jadi peluang untuk suksesnya tuh banyak banget teman-teman gitu. Tapi itu juga tergantung dari kitanya Teh ya. Iya. Kalau kitanya niat, kalau kitanya belajar, insya Allah nanti bakal sukses. Ya bakal mudah untuk menjalani ke depannya lah. Betul. Tapi kalau kalian nggak fokus, kalian nggak serius belajar, ya sama aja. Betul nggak Teh? Mau kalian masuk ke jurusan dokter pun, kalau kalian nggak fokus, kalian nggak serius, ya tetap aja. Iya. Nggak bakal jadi apa-apa, betul nggak Teh? Betul. Jadi apapun jurusannya, itu tergantung dengan kalian guys. Iya. Baik, selanjutnya dengan mengambil jurusan pemasaran, sejauh mana sih dampak yang ada pada diri Teh tadi? Atau ada perkembangannya atau ada perbedaannya sejauh ini? Sebenarnya untuk dampak besar itu masih belum ya, tapi aku sih udah ngerasain kayak di manajemen pemasaran ini itu kan dibiasain untuk presentasi. Betul. Ternyata banyak banget tugasnya tuh presentasi. Presentasi ya. Nah ini yang berpengaruh besar di kehidupan aku, di diri aku untuk bisa lebih berani lagi, bisa melatih Memperbaiki diri komunikasi, lagi. lebih berani lagi untuk komunikasi saat di depan orang banyak kayak gitu. Itu sih yang dampak besarnya yang aku rasain. Jadi lumayan juga ya impactnya kepada kita dengan masuk pemasaran ini bisa meningkatkan soft skill kita nih ya, khususnya di public speaking. Betul sekali. Nah, dari Teh tadi ini ada gak sih ekspektasi ketika mau masuk jurusan pemasaran? Lalu bagaimana realitanya? Ada perbedaan nggak dari realita dan ekspektasi? Ekspektasinya sebelum aku masuk ke jurusan manajemen pemasaran ini, sebenarnya udah kepikiran kayak wah kayaknya kalau udah masuk di jurusan ini kayaknya bakal banyak nih pikiran yang kayak banyak keinginan yang pengen ngembangin produk apa ya, pengen membuat produk apa ya, kayak pengen punya usaha lah intinya kayak Yeah. gitu. Tapi ternyata setelah aku masuk gitu, ternyata nggak semudah itu gitu. Nggak segampang itu untuk mulai usaha tuh nggak gampang. Ada cara-caranya ya? Iya, ternyata banyak banget teori yang emang harus kita dalamin lagi, karena kalau yang namanya usaha tuh bukan cuma kita jual beli terus promosiin terus kita mikirin untungnya, mikirin modalnya, bukan cuma kayak gitu, tapi gimana sih strateginya, gimana Taktiknya sih ya. kayak gitu ya. Itulah paling. Terus juga ekspektasinya ya dikira cuma belajar teori-teori itu doang kan, Padahal ada hitungan juga. Tapi kan tapi nggak serumit akuntansi nggak sih? Teh? nggak serumit, Betul nggak nggak? serumit itu ya. Iya. Masih yang basic aja sih. Terus Basic. ya paling public speaking yang paling lebih harus dikembangin lagi. iya. Lebih kayak gitu. Oke, nah setelah 4 semester ini
ada gak sih matkul yang menurut saya itu sulit banget sampai butuh ekstra berpikir sejauh ini, ada gak? Untuk mata kuliah yang susah kayaknya nggak ada ya. Gak ada deh. Jujur emang nggak ada, karena pemasaran tuh kayak emang apa ya, kita kayak emang itu tuh udah ada di kehidupan kita gitu, jadi gampang untuk Diterimanya? Oh. gampang untuk dipraktekinnya juga. Ya kalau aku pribadi ya, Yes. tapi nggak tahu kan orang lain. Betul. Cuma sejauh ini alhamdulillah belum ada sih, belum nemu gitu yang benar-benar susah, benar-benar yang susah bikin. Ya paling yang sulitnya ya cuma harus ngedalamin public speaking aja yang paling penting. Karena banyak banget presentasi. Oke Batman, setelah kita berbincang banyak hal tadi, kita sudah mulai masuk ke sesi game sekali teh ya. Kita speaking untuk mencairkan suasana. Nah jadi untuk nama gamesnya ini undian jebakan teh. Ya untuk teknisnya gampang. Kita tadi tinggal mengambil kertas di sini. Nah di setiap kertas itu sudah disediakan pertanyaan-pertanyaan teh. Jadi teteh tinggal menjawab pertanyaan itu. Sudah siap teh? Insya Allah siap. Oke, kita mulai ya. Silakan ambil. Untuk soal yang pertama, di pemasaran ini kita akan belajar yang berbau digital atau tidak, seperti aplikasi yang dipakai untuk edit foto dan sebagainya. Nah, bagaimana teh tanggapan teh? Belajar di pemasaran berbau digital apa enggak gitu? Iya betul. Tentunya pasti iya, tapi basic aja sih, kita belajar tuh lebih ke aplikasi kayak Microsoft Word itu kan udah pasti. PowerPoint itu pasti banget ya, karena kita presentasi terus Microsoft Excel kali, atau enggak yang aku pelajarin itu sekarang lagi belajar pakai SPSS. SPSS. Itu aja deh ya. Iya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi untuk seorang marketer ini pastinya dia nanti akan belajar di bidang digital marketing. Karena untuk kerja itu pasti penting banget Iya, kan. betul banget. Nah, untuk aplikasinya berarti hanya 3 aja nih guys. Ya, yang mungkin saat ini masih basic ya. Iya. Pertama Microsoft Office, yang kedua Excel, yang ketiga PowerPoint. Nah, untuk SPSS ini dia nanti digunakan untuk skripsi, betul ya? Betul. Ya. Ada mata kuliah namanya metodologi penelitian. Nah, nanti kalian bakal ngerasain di semester keempat. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Mangga ya Jamil. Baik, di soal yang kedua ini pertanyaannya adalah apakah konsentrasi pemasaran pada saat magang selalu jadi sales atau bisa yang lain teh? Bagaimana tanggapan teh? Untuk magang itu sebenarnya nggak cuma jadi sales sih, kita bisa jadi digital marketing, terus juga staff marketing, terus yang paling ini lagi itu purchasing. Oh. Ya. Ya, jadi nanti ketika kalian magang di semester ke-6 itu kalian nggak hanya nanti menjadi sales ya, jadi bakal banyak banget bidang yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, tadi yang pertama staff digital marketing, yang kedua staff marketing, terus purchasing. Iya betul. Jadi kalian jangan salah tangkap atau jangan takut nih misalnya menjadi sales mah capek, panas-panasan, enggak ya. Semua itu tergantung perusahaannya. Iya. Jadi kalian harus pinter-pinter milih ya. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Mangga ya diambil. Saya bacakan soal yang ketiga. Sebutkan fakta unik tentang jurusan pemasaran. Fun fact-nya di jurusan pemasaran banyak presentasi. Pasti sih ya, namanya juga pemasaran, jadi harus Terus pintar ngomong. juga mungkin orang-orang mikirnya, oh pemasaran gak akan ngitung gitu, padahal pasti ngitung kok. Oh jadi ada teh ya? Ada ngitung karena tapi kan gak sesulit kayak akuntansi kayak gitu. Yang basic-basic aja Basic-basic kalau di aja. pemasaran tuh. Terus yang terakhir harus pintar ya komunikasi. Pastinya sih itu sebagai Gak jauh-jauh syarat sih ya. dari kayak gitu ya, kalau misalnya pemasaran tuh udah
lebih ke komunikasi yang paling. Baik Batman, setelah kita tadi sudah games dan speaking, kita lanjut ke menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Nah, jadi udah banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mahasiswa. Banyak yang komen di Instagram Hima atau di Instagram Didik Kesatuan. Nah, jadi kita sudah menyaring pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama, pertanyaannya ialah apakah konsentrasi jurusan pemasaran harus mempunyai soft skill public speaking yang bagus teh? Bagaimana tanggapan teh? Dibilang harus itu udah pasti ya, karena pemasaran kan memang nanti kalau misalnya kita udah kerja itu kan kita harus punya komunikasi yang baik sama atasan. Jadi soft skills public speaking itu ya memang harus ada Penting di banget ya. konsentrasi jurusan pemasaran ini. Cuma untuk teman-teman yang emang pengen masuk ke jurusan pemasaran yang mungkin emang awalnya Pasti takut teh ya. Iya, bukan. Kayak aduh saya gak bisa ngomong nih Betul. depan. Dan mungkin dia yang kayak ngerasa kayaknya ini bukan ranahnya untuk bisa bicara di depan orang, misalnya dia mikirnya kayak gitu. Tapi menurut aku sendiri sih, justru itu kalau misalnya kalian masuk ke konsentrasi jurusan pemasaran ini, kita belajar gitu loh, kita latihan gitu, gimana caranya kita komunikasi yang baik sama orang banyak kayak gitu. Jadi kalau ditanya harus ya harus ya. Harus. Nah, justru di saat inilah kita belajar. Iya, karena kan jurusan pemasaran ini kan ya emang kayak manajer, misalnya kita jadi manajer, jadi sales itu kan butuh banget pintar ngomong Iya, gitu kan. betul banget. Terus juga di marketing juga kan pastinya nggak cuma ngerjain kayak gitu doang, tapi kan kita harus komunikasi sama orang sekitar kita Iya, juga harus betul. baik kan. Jadi jawabannya harus. Harus. Lanjut ke pertanyaan kedua. Seberapa menjanjikannya dan seberapa luas prospek kerja terkait konsentrasi jurusan pemasaran ini? Bagaimana tanggapannya teh? Seperti yang tadi kita bahas juga sih ya, sebenarnya luas banget ya konsentrasi pemasaran itu. Prospek kerjanya nggak cuma jadi sales doang gitu, kita juga bisa jadi marketer, terus Di juga HRD, HRD, terus juga kita jadi yang tadi tuh kayak purchasing misalnya kayak gitu. Kita kerja di suatu perusahaan, tapi kita juga bisa punya usaha juga gitu loh. Jadi luas banget kalau pemasaran itu. Dan di marketingnya aja tuh kita udah bener-bener banyak bagiannya, udah luas juga kan. Iya. Gak cuma emang di marketing aja, tapi kita bisa jadi digital content creator misalnya. influencer. Iya, influencer gitu. Jadi memang luas banget untuk prospek kerjanya. Yang minimal kalau kalian misalnya nggak terima kerja nih, kalian ini punya ilmu untuk membangun bisnis ya, betul tidak? Iya. Jadi kalian tenang aja, don't worry, pasti kalian sukses kok asalkan kalian serius dan belajar di jurusan pemasaran. Lanjut ke soal nomor ketiga. Di manajemen, aku rencana ambil konsentrasi jurusan pemasaran teh. Tapi aku belum tahu di pemasaran nanti kira-kira belajar apa aja ya. Gimana teh tanggapannya? Untuk belajar apa aja di manajemen pemasaran itu, yang pertama kita belajar perilaku konsumen. Ya tadi kayak seperti yang aku bahas di awal, kita harus memahami dulu nih perilaku konsumen. Si konsumen ini tuh seperti apa, karena kan itu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen gitu kan. Terus yang kedua ada juga marketing plan. Nah, kita belajar juga marketing plan. Itu kan penting banget ya untuk kita merencanakan sesuatu hal. Itu kan pasti harus ada rencananya dulu gitu kan. Sebelum kita tahu perilaku konsumen itu kan pasti harus ada rencananya juga. Taktiknya Ya, gimana cara kita bisa eksekusiin si rencana itu sampai akhir gitu kan. Sampai akhirnya tujuannya tercapai teh. Betul. Terus juga ada selling skill, gimana caranya kita berjualan. Berarti ada caranya teh ya. Iya. Jadi jangan cuma asal mau nggak beli produk saya, jadi kayak gitu teh ya. Jadi yang emang ada caranya. Iya, selling skill juga kan emang ngelatih kita untuk banyak lah gitu trik-trik yang emang ternyata konsumen itu harus diperlakuinnya seperti ini. Ternyata konsumen itu kita harus pintar-pintar, pokoknya intinya harus pintar-pintar punya caranya narik perhatian konsumen. Itu. Terus yang terakhir manajemen risiko
resiko bisnis. Nah dalam bisnis itu kan pasti ada resikonya. Iya, Gak betul. mungkin enggak Iya. dalam semua hal sih sebenarnya. Iya. Mau kita kerja di perusahaan, kita juga sebagai SDM-nya kan kita harus mempertahankan si perusahaan itu gitu kan. Ya pastinya ada resikonya. Ya gimana caranya kita sebagai SDM-nya ya mempertahankan lah gitu. Nah kalau misalnya untuk kita punya usaha bisnis, ya itu pasti ada resikonya, itu pasti berat banget. Yang namanya kita punya usaha itu pasti banyak struggle-nya kan. Iya, betul banget. Nggak gampang, nggak mudah, Iya. kayaknya harus bisa ya Teh ya. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Leti yang sudah mau bagi ilmunya, sudah sharing-sharing tentang pemasaran ini. Sebelum kita tutup, boleh dong kasih closing statement nih buat teman-teman semester kedua. Enggak, Teh, silakan. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung gitu memilih pemasaran atau pasar modal atau perbankan, menurut aku pilih pemasaran aja ya, karena mudah untuk di dalam kehidupan kita tuh benar-benar mudah banget lah gitu untuk kita praktekinnya gitu. Karena kan ya tahu sendiri teman-teman yang tadi seperti yang kita berdua bahas itu kan basic banget ya tentang penjualan, pembelian kayak gitu, itu kan udah pasti ada gitu di kehidupan kita. Jadi untuk teman-teman yang emang pengen punya usaha juga, pengen nanti kerjanya bidang marketer, misalnya kayak gitu, yang punya passion di digital marketing, Jadi cocok banget ya. cocok banget Masuk ke bisa jurusan belajar di jurusan manajemen pemasaran. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada Teh Leti yang sudah mau hadir di podcast kali ini ya. Nah, sebelum kita berpisah, aku ada kenang-kenangan nih buat Teh Leti. Ada dong. Boleh terima Nitia? Ya, enggak Teh, silakan diterima ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Teh. Tak terasa waktu sudah berlalu cukup lama, akhirnya kita berada di ujung acara. Nah, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada Teh Leti dan sampai jumpa di next session. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya.